Luar biasa, dahsyat ajaib. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat anugerah Tuhan kembali bisa bersama saudara. Hari ini suatu sukacita yang besar. Siapa percaya Tuhan baik dalam hidup kita? Siapa percaya Yesus selalu baik dalam hidup kita? Segala musim hidup kita Tuhan tetap baik. Lambaikan tangan saudara, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih Pastor Lukas, juga Pastor Shirley dan semua tim pengembalaan pelayanan di BMC Philadelphia ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan, hidup ini punya musim. Tadi pujian tadi memberkati kita. Apapun musim dalam hidup Anda dan saya harus percaya Tuhan yang berdaulat atas semua musim kita. Musim selalu ada, di Indonesia ada 2 musim. Kalau di Amerika ada berapa musim? 4 musim. Musim apa? Halo? Musim apa? Semi, panas, gugur, dingin. Rambutan, durian, musim yang lain. Indonesia punya 2 musim. Musim apa? Panas dan sangat panas. Anda dan saya harus tahu bahwa Tuhan tetap Tuhan yang baik dan tidak pernah berubah kebaikannya selama-lamanya. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan. Senang bersama saudara, saya percaya, saya mau nubuatkan kebenaran ini buat saudara. Musim yang baru akan datang dalam hidup saudara. Musim pandemi sudah berakhir, musim endemi. Percayalah musim berkat Tuhan, musim kemuliaan Tuhan. Musim yang baru, the new season is coming in your life. Percayalah bahwa ibu sekalian, apapun musim kita, Tuhan berdaulat atas semuanya. Seringkali kalau musimnya semua spring, wah senang. Musimnya kalau apa? Panas, senang ya. Musim dingin, senang awalnya. Setelah saljunya 1 meter, saya ingat nyekroknya saudara-saudara ya. Saya akan bicara satu kebenaran firman Tuhan, yaitu warisan orang benar. Tema hari ini adalah warisan orang benar. Apa warisan yang akan Anda tinggalkan? Dan warisan apa yang Anda sudah terima dalam hidup Anda dan saya? Tahukah Bapak Ibu sekalian, dalam hidup kita ini kita menerima 2 warisan. Warisan berkat atau warisan kutuk. Saya ingat Bapak Ibu sekalian, saya punya papa. Papa saya punya papa, jadi bahasanya engkong. Engkong saya punya papa namanya Kongco. Bukan King Kong lain. Jadi saya punya Kongco itu orang kaya di Nganjuk saudara. Satu kali saya ditelepon sama notaris dan notaris ngomong gini, Pak Samuel Kusuma ya, iya Pak Pendeta Anda dapat warisan. Waduh seneng ya, kalau yang namanya dapat warisan Anda seneng. Apalagi tidak bekerja, tidak apa-apa dapat warisan. Nah itu namanya warisan bodong saudara-saudara. Nah Anda tahu apa yang terjadi, saya ditelepon saya dapat warisan 2 kebo. Ini asli kerbau. Buffalo ya. Yang satu lagi gamelan saudara. Ya tak banding-banding ke saudara-saudara ya. Gamelan. Saya pikir saudara, waduh saya senang dapat 2 kerbau, buffalo dan 1 gamelan. Dari semua keluarga saya masuk daftar warisan. Dan saya dapat warisan itu karena saya jadi cucu punya anak berarti buyut. Buyut paling besar saya saudara-saudara. Jadi saya ini bos geng saudara-saudara ya. Jadi persatuan para buyut-buyut saya yang paling tua saudara. Nah Pak Lukas nomor 2 saudara-saudara. Nah singkat cerita Bapak Ibu sekalian, waktu saya mau terima tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya. Ngomong begini, warisanmu bukan itu. Warisanmu adalah dari Tuhan di surga. Warisan dalam nama Yesus, warisan yang lebih penting. Banyak orang ngomong begini, Pak warisan itu penting. Oh, siapa enggak senang dapat kerbau? Dari Nganjuk Jawa Timur dibawa ke Kalimantan. Kerbaunya kalau ada orang tua kerja sini, kalau kerbau albino itu 1 miliar. Ya kerbau 1 miliar saudara. Ada dapat 2. Itu kerbaunya Nogo Sosro Sari di Mejo dibakari Mambue KBI saudara.
Ini serius saudara. Dapat 2 kerbau saudara. Satu gamelannya gamelan Nogososro, Nogosari enak dipangan saudara. Itu yang nerjemahkan bingung sekali saudara. Sehingga cerita saya doa. Terus Tuhan ngomong begini, warisanmu dari surga. Kasih sama keluarga yang di sana. Kembalikan. Banyak orang ribut warisan. Tapi tahukah saudara bahwa warisan kita bukan dari dunia. Warisan kita dari surga. Waktu saya dapatkan itu, Tuhan kasih pengertian begini. Warisan itu bukan cuma terima hartanya, terima berkatnya. Tapi satu paket, ada kutuknya juga saudara. Saya tolak, saya ngomong terima kasih tolong bagikan. Saya bisa bayangkan, saya pindahkan kerbau 2 sama gamelan dari Jawa Timur sampai ke Kalimantan. Maaf Bapak Ibu sekalian, sekarang Kalimantan Timur jadi ibu kota Nusantara. Ditetapkan oleh Bapak Presiden, tepuk tangan dong saudara-saudara ya. Jadi Jakarta akan jadi desa saudara-saudara ya. Kalimantan tempat anak buang jin buang anak saudara. Kan jadi ibu kota saudara ya. Ya, jinnya segini saudara, bayangin saudara. Nah apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, waktu saya rilis saya kembalikan. Tuhan sanggup memberkati dengan cara yang berbeda. Saya nggak tahu tiba-tiba Tuhan ingatkan saya. Mari kita baca Amsal pasal yang ke-13 ayat 22. Amsal 13 ayat 22. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang baik. Semua baca sama-sama. Meninggalkan warisan bagi siapa? Anak cucunya. Tapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Yang percaya firman Tuhan dan amin sama-sama katakan amin. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya lebih baik menjadi pelaku firman Tuhan. Orang baik, orang bijaksana, orang berhikmat meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Saya mau tanya buat Anda semua. Kita nggak tahu waktu kita kapan. Tapi saya berdoa semua panjang umur. Amin. Tapi persoalannya waktu Anda dan saya akan meninggalkan segala sesuatu. Anda pasti punya anak cucu, punya generasi berikutnya. Apa yang Anda akan legasikan? Apa yang akan Anda tinggalkan bagi anak Anda? Ini penting Bapak Ibu sekalian. Anda dan saya harus tahu orang baik pasti meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi haleluya. Kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Ini saya mau sampaikan nubuatan ini. Musim yang baru akan datang. Akan ada perpindahan berkat-berkat. Dari yang dikumpulkan orang berdosa kepada orang benar. Dan orang benar adalah saudara dan saya. Karena Anda akan diberi kuasa menikmati berkat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu sekalian dikasih, setelah saya rilis itu warisan saudara. Tuhan buat sebuah mujizat. Tiba-tiba ada kepala suku. Orang asli Dayak yang sekarang jadi ibu kota Nusantara. Itu Dayak Pasir. Jadi dari Kalsel, Kalteng itu perbatasan yang sekarang jadi ibu kota Nusantara. Tiba-tiba dia terima Yesus, bertobat karena sebuah sakit dan Tuhan pulihkan. Dan kepala suku ini memberi kepada saya hibah tanah. Jadi sebelum IKN ditentukan, kami itu sudah dapat tanah di sana. Dan sebelum semua disiapkan, banyak orang sekarang kalau ke Kalimantan Timur, ke Balikpapan, naik pesawat semua orang, Pak Samuel, sama kan saya pernah ditemu orang Amerika. Pak Samuel tolong carikan tanah di ibu kota Nusantara. Saya mau beli tanah di sana Pak. Adakah tanah 1x2? Banyak saudara-saudara. Tapi kalau ukuran hektaran gak banyak saudara-saudara. Jadi saya dapat warisan itu saudara. Mereka hibah. Dan dia ngomong gini, kami berikan untuk pekerjaan Tuhan. Akhirnya kami urus proses sampai jadi sertifikat. Dan sekarang saudara, tanah itu 15 menit dari Istana Negara. Yang akan dibangun dan sedang dibangun. Rencananya 17 Agustus 2024. Itu akan dipakai upacara bendera. Bayangin cuma 15 menit.
ke istana. Jadi sorry, nanti saya akan jalan-jalan, saudara-saudara. Saudara, Tuhan baik. Siapa percaya Tuhan baik? Kalau Anda berani merilis, melepaskan apa yang menjadi hak Anda, Tuhan akan menyediakan berkat yang dari surga. Bagian jangan ribut karena warisan. Orang benar meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Enggak, Anda berkata, Pak Gembala, Pak Pendeta, kebetulan Pak Samuel. Saya dapat lagi satu keluarga. Balikpapan, Samarinda, sekarang untuk jalan tol. Samarinda ke Bontang, saudara. Pokoknya saudara nggak ngerti, ngaku aja. Seolah-olah udah ke sana, saudara-saudara. Ya, saya kasih tahu Anda. Bontang Sangatta. Sekarang ini nanti saudara-saudara, ibu kota Nusantara akan dibangun. Itu tidak boleh masuk mobil yang pakai yaitu fosil, maksudnya bensin, pertamax, dan lain sebagainya. Nanti hanya mobil listrik, saudara-saudara, yang boleh. Jadi nanti dari seluruh Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan akan ada jalan tol khusus ke ibu kota. Melingkari ibu kota itu. Saudara, Tuhan itu baik. Kami diberikan satu keluarga hibah tanah lagi. Saya saksikan ini firman iya dan amin. Kalau Anda hidup benar sama Tuhan. Kalau Anda melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Musim bisa berganti. Mungkin musimmu kali ini musim yang terendah. Musim di titik nadir dalam hidupmu. Jangan komplain sama Tuhan. Bersyukurlah engkau punya roh yang luar biasa. Daniel 5 ayat 12. The spirit of excellence diberikan oleh Tuhan. Jaga rohmu. Jaga hidupmu. Jaga integritasmu. Jaga kebenaranmu. Kau akan lihat. Musim, saya mau tanya, Anda pasti pernah mengalami musim dalam hidup Anda. Musim winter, terdingin sekalipun, bertahan. Pasti ada musimnya itu selesai. Muncul musim yang baru. Saya mau sampaikan buat Anda. Pandemi kemarin mungkin Anda mengalami musim yang terendah dalam hidup Anda. Tapi hari ini Tuhan mengatakan, musim yang baru sedang datang dalam hidupmu. Yang percaya tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Yang percaya kadang haleluya. Yang percaya kadang haleluya. Saya minta tanda dari Tuhan. Kemarin saya mendarat di JFK jam 11 lebih. Dan keluar dari sana Pak Sis jemput saya, ada Pastor Yongki. Dan mereka ngomong begini, Pak ini bukan lagi musimnya udah ganti. Musim gugur ya. 2 hari ini tiba-tiba tadi malam kemarin, Jumat malam berarti, drop. Musimnya berganti. Saya dapat sign dari Tuhan. Sampai kepada umatku jemaat Bethany Miracle Center yang ada di BMC, yang ada di Philadelphia. Kau pemenang-pemenang sejati. Kau orang yang luar biasa. Kau setia, kau bertahan dalam proses hidup ini. Musim yang baru akan datang dalam hidupmu. Dan musim itu tidak akan sama lagi. Apa tidak pernah dilihat mata, tidak pernah telinga, tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Saya dapat hibah tanah 5 hektar lagi, saudara. Jurusan Samarinda Bontang. Dari satu keluarga yang ngomong begini, Pak suratnya udah hilang. Istri saya ngomong gini, Tuhan suruh kasih ke Pak Gembala untuk pelayanan. Akhirnya mereka gak tahu gimana surat yang udah hilang itu ketemu. Dan waktu surat itu ketemu, dia bawa ke doa pagi. Pak Gembala, ini suratnya, ini kwitansinya. Tanahnya letaknya saya nggak ingat di mana. Bayangin saudara-saudara. Ini kan dikasih warisan abu-abu saudara. Tapi kalau berkat dari Tuhan itu tidak akan pernah hilang saudara. Saya ngomong baik, terima kasih. Saya sih jujur, saya simpen itu di kantor saya taruh file, saya terima baik-baik. Tapi dalam waktu nerima saya doa, oh Tuhan berkati, Tuhan. Kau tahu dia memberi dengan segala dalam hatiku. Tapi dia ngomong gini, Pak. Ini nggak tahu lokasinya di mana. Cuma yang saya tahu itu dekat bukit-bukit, sebelah bukit. Sana ada kelapa sawit, di sana sebelah situ. Aduh Tuhan Yesus saudara. Tuhan kasih sesuatu yang unik menurut saya. Dan dia ngomong begini, Pak saya beri puluhan tahun yang lalu. Tapi ini, Pak, dalam hati saya begini, Tuhan ini kayak guyonan lucu juga ya. Firman itu ya dan amin. Siapa percaya firman itu ya dan amin. Firman itu pasti dikenapi. Apa yang tidak pernah dilihat, mata tidak pernah dengar, tinggal tidak pernah timbul dalam Tuhan sediakan.
Saya taruh itu suratnya. Kalau hibah-hibah itu surat-surat yang aneh-aneh itu saya taruh file khusus. Saya tinggal ngomong, bos, kau yang tahu di mana. Kau punya langit, bumi dan tanahnya. Letaknya di mana, nanti Tuhan munculkan. Ajaib. Tiba-tiba datang jemaat kami. Orang kerja di notaris namanya Bu Meta Sinaga. Wah, bahasa Indonesianya Aliong. Saudara-saudara. Sinaga, saudara. Ibu saya tahu persis. Dia ngomong gini, Pak Gembala. Adakah tanah-tanah yang gak jelas letaknya di mana? Serahkan saya. Saya akan lacak. Anda tahu? Kalau berkat itu gitu. Gak usah susah payah. Ada yang kasih, bingung di mana lokasinya. Ada yang punya hobi, nyari-nyari yang susah. Saudara-saudara. Tuhan itu ajaib. Serius, ini istri saya saksinya. Saya kasih sama Bu Sinaga, ini Bu suratnya. Ini Bu suratnya. Waduh, di mana Pak? Ya ibu kan ahlinya cari yang tidak mungkin jadi mungkin. Ibu MacGyver-nya kita, saudara. Jadi Anda tahu, luar biasa Tuhan. Siapa saya Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa, dahsyat saudara. Kalau tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Dan yang dahsyat saudara. Ibu itu cari, ketemu nama RT-nya yang tanda tangan. Dia kenal, oh kayaknya ini dulu saya pernah tugas di Bontang, RT-nya ini. Padahal RT itu RT di tengah hutan. Bisa kenal sama ibu ini. Dan ajaib, tanah itu ketemu. Tanah itu sekarang diurus semuanya dan udah keluar sertifikatnya. Sebentar lagi akan jadi dilewati jalan tol Samarinda ke Bontang. Tetapi tanah itu persis di sebelah jalan tol. Tuhan kasih bukan yang biasa. Tuhan bisa mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Kalau Tuhan mengubah musim dalam hidup kita. Yang tidak mungkin Tuhan buat mungkin. Yang mustahil Tuhan buat tidak mustahil. Yang sujud tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Kita baca sama-sama Amsal 22 ayat yang pertama. Apa yang kita mesti lakukan? Saudara-saudara. 1, 2, 3. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Dikasih orang lebih baik daripada apa? Perak dan emas. Belajar dalam hidup ini. No enemy. Jangan punya musuh dalam hidup ini. Kita harus berdamai sama semua orang. Meskipun wajah saya kayak Presiden Korea Utara. Hati saya ini hati Tweety saudara. Tanda istri saya. Saya gak pernah punya memusuh saudara. Siapapun saya mau bersahabat. Orang buat apapun sama kita. Kita ampuni dia. Kita berkati dia. Saya punya satu kebiasaan. Lupa mengingat kesalahan orang. Tapi ada ibu-ibu gampang mengingat kesalahan suami. Anda dan saya harus tahu nama baik. Lebih berharga daripada kekayaan. Dikasih orang lebih berharga daripada perak dan emas. Saya pasti next. Anda pasti kenal nama ini. John Lennon. John Lennon, pasti Anda tahu lagu-lagu terkenalnya. Jangan khawatir, pendeta juga tahu lagunya. Jangan munafik. Imagine, ya, tahu. Dia lahir dengan nama John Winston Lennon. Dia waktu menikah sama Ono menjadi John Winston Ono Lennon MBA. Lahir 9 Oktober 1940. Dia meninggal dengan tragis tanggal 8 Desember 1980. Mati ditembak oleh salah satu pengagumnya sendiri. Setelah beberapa minggu sebelumnya dia berkata, saya lebih hebat daripada Yesus Kristus. Waktu dia meninggal, dia punya anak satu-satunya dengan pernikahan dengan Ono. Namanya Julian Lennon. Diwariskan sebesar 550 juta US dollar royalty dari 2 album. Lagu Imagine dan Love and Peace. Saya mau kasih tahu kalau Anda tiba-tiba dapat warisan 550 juta US dollar. Anda mau belikan apa?
Pak, nanti kalau saya dapat, saya mau bangunkan gereja begini. Benar, saya 10%-nya saja. Begitu dapat, lupa. Makanya Tuhan gak pernah kasih, saudara. Saya mau tanya, kalau seandainya Bu Silvi, Tuhan kasih kamu 5 juta US dollar. Mau buat apa? Lihat sebelah, jangan lihat di dia, nanti pindah. Ayo Bapak Ibu, kalau Anda dapat 5 juta dolar, mau buat apa? Buat apa? Buat apa? Oh, nanti beli mobil Tesla Pak, beli ini. Sisanya perpuluhan. Coba bayangkan. Anda bayangkan aja udah pelit. Apalagi dapat betulan, saudara. Belajar dalam hidup ini, Anda belajar untuk merilis semuanya. Julian Lennon dapat 550 juta. Saya yakin dia akan hidup dengan segala sesuatu yang hebat. Tapi majalah Times next mewawancara Julian Lennon. Dia tanya begini. Kalau Anda jadi Julian Lennon ditanya begini. Apakah ayahmu adalah bapak yang baik? Anda dapat 550 juta US dollar itu kalau dibelikan pisang gapit, saudara. Jadinya berapa banyak Anda tergapit-gapit, saudara. Dan Anda tahu, harusnya Julian ngomong, saya bangga punya bapak. John Lennon, hebat, begini, mewariskan yang banyak. Tapi majalah Times kaget, next. Ternyata Julian Lennon mengatakan, satu-satunya yang diajarkan, yang diwariskan ayah kepada saya adalah, bagaimana cara tidak menjadi seorang ayah yang baik. Menurut saya, ayah adalah orang yang munafik. Saya tidak ngomong, saya ambil dari online kisah John Lennon. Tragis, saudara. Dan Julian Lennon di wawancara berikutnya. Julian Lennon begini, saya lihat bagaimana ibu saya disiksa oleh ayah saya. Saya lihat bagaimana ayah saya di panggung. Dia seorang yang hebat, yang luar biasa. Tapi turun panggung dia pecundang, dia pemabuk. Dia orang drug. Dia orang yang tidak sungguh-sungguh menjamin semua hidup kami. Dia seorang yang melihat bagaimana dia hidup dengan tidak benar. Dan dia berkata, satu-satunya diajarkan di warisan ayahku adalah bagaimana cara menjadi seorang ayah yang menurut saya tidak baik. Dan dia seorang yang munafik. Karena dia ganti-ganti pasangan. Saudara tahu apa yang terjadi? Julian Lennon tercatat nikah cerai 11 kali. Apakah warisannya akan kita tinggalkan? Bagi generasi berikutnya. Apakah warisan kita adalah warisan nama baik? Warisan iman, pengharapan, dan kasih. Sebagian besar Anda tahu ayah kami, Pendeta Henok Kusuma. Saya anak nomor 1, saya dibesarkan tanpa kasih sayang papa mama. Pak Lukas, adik-adik dibesarkan oleh papa mama. Saya dibesarkan oleh nenek saya. Papa belum bertobat waktu itu, saya fatherless. Saya mau bunuh papa saya sendiri. Tapi lewat doa mama, Tuhan pulihkan papa. Satu orang bertobat, sesi rumah tangga diselamatkan. Tuhan jamah hidup saya. Tuhan selamatkan saya. Dan Tuhan angkat hidup kami. Dan kami punya masa-masa yang indah melayani Tuhan. Papa selalu ngomong begini, Sam, Lukas, Papa hanya bisa wariskan 1 juta. Bukan 1 juta rupiah, 1 juta dolar. Setia, jujur, taat. Jadilah orang yang setia, jujur, dan taat. Saya melihat warisan iman, pengharapan dan kasih. Kami ada hari ini karena generasi di atas kami mewariskan kebenaran Tuhan. Sehingga anak cucunya diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Saya percaya Anda di gereja yang benar. Anda dikembalakan di pelayanan yang benar. Anda akan mewarisi warisan surgawi yang tidak pernah habis dalam hidup Anda. Dan Anda akan mengalami kebaikan Tuhan
Tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Ada seorang penyanyi, pemuji sebetulnya. Saya tepatnya next namanya Fanny Crosby. Dia adalah seorang pencipta lagu hymns terbanyak. 8.000 lagu. Fanny lahir normal. Tapi umur 8 bulan dia jadi buta total. Setelah umur 6 bulan dia tiba-tiba mengalami sebuah infeksi di matanya. Dan dia diobati oleh orang yang mengaku tahu medis tapi malpraktek salah obat. Dan dia 2 bulan kemudian jadi buta seumur hidup. Apakah Fanny Crosby seorang yang lahir buta ini jadi habis? Tidak. Kalau Anda punya the spirit of excellence, roh yang luar biasa, Anda pasti punya Tuhan yang kreatif dalam hidup Anda. Anda pasti punya Roh Kudus yang kreatif. Dan Fanny, dia lahir 24 Maret 1820 dan meninggal usia 95 tahun kemudian 12 Februari 1915. Dia penulis lagu dan salah satu lagu terbaik dan sangat memberkati banyak orang. Termasuk lewat lagu inilah Billy Graham kenal Yesus. Judulnya dalam bahasa Inggris Blessed Insurance. Dalam bahasa Indonesia di Kidung Jemaat halaman 392 ditulis ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya. Mari nyanyi sama-sama. Ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus, aku bernyanyi sama-sama bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan memang kelihatannya agak beda dengan tulisan aslinya dalam bahasa Inggris. This is my story, this is my song, praise is my Savior all day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. Anda tahu siapakah Fanny Crosby ini? Fanny Crosby next. Dia lahir normal. Tapi usia 6 bulan dia mengalami sakit infeksi di matanya dan usia 8 bulan dia jadi buta. Tapi waktu dia pada usia belasan tahun kenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Fanny pingin punya Alkitab huruf Braille. Dia harus menabung selama 7 tahun. Setabungannya cukup, dia harus jalan 41 kilometer diantar untuk membeli Alkitab huruf Braille. Sehingga dia dapat Alkitab huruf Braille itu, dia membaca Alkitab selalu dalam huruf Braille. Tiap kali dia membaca 5 pasal perjanjian lama pagi, malam perjanjian baru. The Spirit of Excellence itu bekerja dalam hidupnya. Roh yang luar biasa bekerja dalam hidupnya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Muncul lagu-lagu rohani yang luar biasa. Dan Fanny Crosby penulis kidung paling produktif sepanjang sejarah.
Saya ambil gambar waktu dia nyanyi di sebuah kebaktian dituin oleh Pastor Mordecai Ham, sebuah gereja. Gereja itu penuh. Dan dia nyanyikan pujian ini. Semua orang sudah datang dan satu orang muda yang masuk di tengah kebaktian yang terlambat itu. Pemuda yang kecil itu namanya Billy Graham. Dan dia waktu lihat semua penuh orang berdiri, dia sudah balik badan dan kembali ke pintu gereja dan mau pergi. Ada koster gereja. Dan koster gereja itu, please jangan pergi anakku. Tunggu di sini, aku cari kursi. Dia ambil kursi di dapur. Dikasih kepada Billy Graham dan dia duduk. Hari itu hari pertobatan Billy Graham. Dan dia kenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat khotbah. Dan hambanya ini, Fanny Crosby, dengan kacamata hitam. Coba lihat tadi kan, yang satu itu kan, pakai kacamata hitam tapi dia bisa melihat. Ini pakai kacamata hitam tapi tidak bisa melihat. Tapi dia bisa melihat dengan mata imannya. Tapi yang tadi pakai kacamata bisa melihat tapi tidak bisa melihat. Saya masuk kamar terus. Dan dia gagal dalam hidupnya. Mewariskan yang gagal. Tapi Fanny Crosby mewariskan kebenaran dalam hidupnya. Dan jadi berkat bagi banyak orang. Dan mengubahkan banyak orang. Salah satunya ada Billy Graham. Dan Billy Graham hari itu berlutut terima Yesus sebagai Juru Selamat. Di tengah-tengah pujian. This is my story. Nyanyi sama-sama. This is my song. Praising my Savior all day long. This is my story. Oh, this is my song. Praises my Savior all day long. Siapa percaya, saudara? Satu kali Fanny Crosby didatangi orang ateis dan bertanya, Fanny, dia mau goyahkan iman Fanny dan mau begini. Kau tahu Tuhan baik? Ya. Tuhan adil? Ya. Kau nyanyi pujian dan mencipta lagu ini lewat sebuah kejadian waktu orang ateis ngomong begini. Kalau buktinya Tuhanmu baik, buktinya Tuhanmu adil. Dia bisa mencegah waktu engkau akan buta. Dan dia bisa tidak membuat engkau buta. Kenapa kau Tuhan izinkan kau buta? Berarti dia tidak baik, berarti dia tidak adil. Orang ateis memikir si Fanny akan goyah imannya. Dia dengan senyum dia berkata begini. Saudara, aku justru bersyukur lewat mataku yang tidak bisa melihat. Memang waktu aku usia 6 bulan mataku tertutup. Hanya melihat wajah ayah dan ibuku waktu aku bayi. Tapi aku percaya waktu nanti aku kembali ke surga. Mataku akan terbuka. Dan akan melihat sang kekasihku. Yang akan ku ingin lihat adalah Yesus Kristus kekasihku. Wow. Tidak ada komplain, tidak ada marah. Tahukah saudara? Fanny Crosby memberkati jutaan orang. Dari musim yang menurut orang tidak baik. Tapi justru dia mewariskan kebenaran dalam hidupnya. Kalau hari ini saya bisa berdiri di depan saudara. Sehat, baik, berkat Tuhan. Kenapa saya katakan Anda ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Desember tanggal 19 2021 kemarin. Belum sampai sekitar 9 bulan yang lalu. Saya sepanjang Desember, November, kami sama Tuhan di Indonesia itu kalau Desember, Januari selalu pelayanan Christmas, Natal, khotbah Natal, keliling ke kota-kota, keliling pelayanan. Khotbah Natal sampai nyanyinya malam kudus terus. Tidur pun mimpi malam kudus. Tahu saudara, 19 Desember itu hari Minggu 2021. Saya harusnya khotbah 4 kali hari itu. Jam 8 gereja kami, jam 10 di mall kami, di mall Living Plaza.
jam 12.30 dan jam 5 sore. Dan 5 kali jam kebaktian umum dan 1 anak muda. Selesai saya khotbah jam 10 tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba saya ke toilet. Maaf, saya infrak. Saya kencing darah. Saya kaget saudara. Saya nggak ada riwayat sakit. Saya lewati pandemi bersama Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dengan ajar. Saya nggak ngomong sama istri saya. Tiba-tiba badan saya menggigil. Saya nggak enak badan. Saya masuk ke ruang gembala. Ada istri saya, ada anak-anak saya. Saya nggak ngomong apa-apa. Tapi terus darah segar keluar, saudara. Anda tahu? Saya ngomong sama saya, "Mah, kita pulang. Saya mau istirahat, saya kecapean." Dalam hidup ini kalau Anda mengalami apapun jangan pernah mengeluh. Belajar di tengah situasi apapun selalu bersyukur. Katakan Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan adil. Tepuk tangannya paling meriah buat Yesus. Saya suruh anak saya Pastor Kevin untuk khotbah jam 12.30 dan jam 5 sore. Sampai rumah, biasa kami selalu selama pandemi mandi, ramas. Meskipun badan saya menggigil, saya bersihin semua. Saya ambil selimut, saya menggigil. Saya tanya, "Kenapa Pak?" "Gak apa-apa, gak apa-apa. Badan saya gak enak. Bahasa Inggrisnya, my body is not delicious." Langsung saudara-saudara, waktu saya menggigil seperti itu. Istri saya gak tahu kalau saya kencing darah. Segar. Jam 4 saya ke toilet, itu penuh dengan darah. Istri saya kata, "Wah, kenapa?" The power of Ibu Gembala. Saya dipanggilkan, di PCR, di antigen negatif semuanya. Tapi malam itu saya gak bisa tidur nyenyak. Kondisi saya drop, lemah. Angkat badan aja gak bisa. Jam 7 saya harus tes darah pagi. Akhirnya laboratorium mengeluarkan hasilnya semua saya baik. Kolesterol saya baik, semua baik. Ginjal saya baik, semua baik. Tapi kondisi saya lemah. Darah terus keluar, saudara. Anda lihat, cuma satu kata dokter hasil lab. Kemungkinan prostat ada gangguan. Kan kita ini ABG angkatan gocap ke atas itu masalahnya di prostat. Kalau wanita itu menopause. Ya saya pikir biasalah. Tiba-tiba jam 1 istri saya terbangkan saya berangkat ke Jakarta. Kami teman baik sama Profesor Terawan, mulai let call. Dan sampai jadi menteri, sampai selesai jadi menteri saudara. Dan akhirnya saya sampai di Jakarta, di tempat anak saya, tubuh saya makin lemah. Saya jalan terhuyung-huyung saudara. Saya ingat hari Selasa saya datang ke RSPD, Rumah Sakit Dokter Kepresidenan. Pak Terawan lagi cuti. Kadang-kadang kita ini sudah berharap, kita suka tolong orang. Saya suka tolong banyak pendeta ke Pak Terawan untuk pulih kondisi kesehatannya. Tapi waktu saya sakit pun Pak Terawan gak ada. Lagi cuti ke Solo. Saya gak menangis begitu. Tapi dia suruh dokter Joni, dokter Kepresiden Kolonel Joni, dokter kepala bagian ginjal. Dipikir saya ini ginjal atau dia kepala vaksin Nusantara yang terkenal itu. Dan dia periksa saya USG dan dia ngomong baik Pak Pendeta gak apa-apa ini. Tapi kok prostatnya terjadi pembengkakan. Pak Pendeta ambil cek PSA. PSA itu prostat cancer indicator saudara. Saya gak tahu. Ternyata seusia 70 ke bawah harus maksimum prostatnya itu 4.0. Saya diambil PSA 3 jam kemudian keluar. Saya pikiran kayak kolesterol darah tinggi kalau cepet ke bawah. 100 ke bawah itu masih normal. Saya kaget, biasa kan hasil lab kan biasa kita suka ngintip-ngintip. Itu apa enggak? Yang ketawa ngaku dosa saudara. Termasuk saya intip hasil saya mengagetkan menurut banyak orang. Dan ini datanya 50,88. PSA saya tanggal 21 Desember 2021 jam 10.48 dari Rumah Sakit RSPD Gatus Broto Rumah Sakit Kepresidenan. Hasilnya 50,88 saudara-saudara. Anda tahu? Waktu Dr. Joni itu lihat itu kaget ya, Pak Pendeta bisa berdiri. Mujizat Pak Pendeta, orang kalau udah 20 anfal nggak bisa bangun Pak Pendeta. Pasti itu adalah kanker prostat. Tapi Pak Pendeta 50,8 bisa berdiri itu mujizat. Dengan begitu saya langsung tutup huri saudara-saudara.
lemes juga saudara-saudara. Tapi saya tidak komplain. Saya berkata Tuhan baik. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Dokter ngomong begini, ini bukan bagian saya. Bagiannya prostat, bagian Pak Terawan cuti semua. Ini pendeta baik-baik ya. Saya doakan semoga selamat. Lewati akhir tahun, awal tahun. Kau pikir aku mati? Ya apa saudara? Dan dia dokter berkata gak mungkin Pak bisa berdiri. Karena orang 20 sudah anfal. Anda tahu? Dan dia kasih cuma saya vitamin. Saya pulang saudara-saudara. 23 Desember saya pulang sampai Balikpapan. 24 saya tetap khotbah. Saya ingat saya khotbah dituntun saudara. Naik ke mimbar. Anda lihat di YouTube saya. Saya khotbah di mimbar tanggal 4, 25, tanggal 31, tanggal 1 duduk di kursi. Dan menurut manusia saya kondisi enggak baik. Tapi saya belajar dalam hidup saya tidak pernah komplain seperti Fanny Crosby. Tidak pernah mau menyalahkan Tuhan. Saya tahu dia pengendali semua musim hidup kita. Kita punya Yesus yang luar biasa. Kita punya Roh yang luar biasa. Selalu bersyukur sama Tuhan. Saya naikkan pujian selalu. Cuma ini terngiang terus. Tuhan gak ngomong apa-apa. Tuhan gak ngasih tanda apa-apa. Cuma suruh nyanyi. Goodness of God. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Mari nyanyi sama-sama, angkat tanganmu. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Saya nyanyikan pujian ini terus. Saya ingat tanggal 25. Waktu saya ke gereja, mau turun dari mobil, ada satu pengerja kami yang senior namanya Pak Agung. Peluk saya, Pak Pendeta, Pak Gembala, jangan khotbah ya. Dan dia orang Surabaya ngomong gitu, aku gak gelem kon matek nek mimbar. Ngisi-ngisi nih wae, ikutilah terjemahan di bawah ini saudara. Dengan begitu saya tambah lemes saudara. Tapi saya terus nyanyi, saya naik. Saya tetap khotbah. 25 Desember Angel, waktu saya tergeletak di tempat itu, dia nangis, Papa. Angel gak mau kehilangan Papa. Ya saya juga gak mau kehilangan kamu. Papa harus sehat sembuh ya. Dalam hatiku. Ya nangis. Sampai Angel nikah sampai semuanya. Saya cuma bisa nyanyi pujian ini. Kondisi badanku lemah. Tapi terus bersyukur gak komplain sama Tuhan. Lewat awal tahun. Dan saya dapat tahun 2022. The years of goodness of God. Tahun kebaikan Tuhan. Kau akan lihat kebaikan Tuhan. Musimmu akan berubah. Saya ingat tanggal 5 Januari. Saya diambil PSA kembali Dr. Terawan. Cek, kok Pak Pendeta baik. Mujizat terjadi sayang. Hasil PSA-nya langsung turun dari 50,88. Mujizat terjadi. Kalau Anda pernah tahu urusan prostat cancer. Gak bisa turun 1 digit aja sulit. Luar biasa. 1 strip aja sulit. Langsung turun dalam waktu 2 minggu. Jadi 6,17. Dr. Terawan, ini mujizat Pak Pendeta. Ini mujizat Tuhan. Belum pernah ada seperti ini begitu cepat. It's a miracle. Ini mujizat Tuhan. Dan Anda tahu, saya dipulihkan Tuhan. Next, ini sebelum berangkat. Kemarin tanggal 6 September 2022 jam 11.08. 09.45 detik. Ambil PSA. Karena Maret tanggal 17 umur tanggal 8. Tanggal 17 Maret 2022 kemarin waktu PSA saya keluar. 4,18 saya dinyatakan sembuh total sempurna karena mujizat Tuhan. Wow, kalau Tuhan menyembuhkan sempurna. Mujizat Tuhan itu nggak bisa cuma dibuktikan biasa. Dibuktikan secara medis saudara. Dan hasilnya kemarin tanggal 6 bulan 9.
2,44. Wow. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Kalau saya bisa terima mujizat Tuhan dan sembuh, saudara terima mujizat Tuhan. Karena Dia Tuhan yang baik. Mari bangkit berdiri.